Berjumpa kembali, kita bersyukur di hari ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita boleh datang beribadah di tempat ini. Mari lambaikan tangan yang bersukacita pada hari ini. Haleluya, amin. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh takjub akan perbuatan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami datang kepadamu dengan sikap kerendahan hati kami, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Pada hari ini kami akan datang memuji, menyembah Engkau, sebabnya Engkau layak menerima pujian penyembahan kami. Tutup bungkus ruangannya dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu turun atas kami semua. Kami yang datang pada hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Kami percaya kami telah menerima kemenangan dari-Mu. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, ku
serukan, ku mau memujimu, ku sanggup pujimu, ku mau menyembahmu, ku sembahmu, layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku sanggup pujimu, ku mau menyembahmu, ku sembahmu, layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Menyembahmu, haleluya, kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima masih dalam sikap penyembahan kita, semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Terima kasih. Di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus.
Haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya Jemaat Tuhan bersuka cita pada hari ini. Mari berikan sepatah kata di samping kiri kanan belakang muka. Katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajak semua Kau terbesar dan mulia, biarlah
Baik, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, bersama-sama kita memuji Tuhan. Komitmen kami Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap pikiran kami. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu memilih kami, Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi. Biarlah Engkau selalu memberikan hati yang mengasihi Engkau bagi kami, Tuhan semua. Kami tak mampu tanpa Engkau. Oleh sebab itu hamba percaya, Roh Kudus, Engkau ada pertama di tengah-tengah kami. Karena Engkau bersemayam di atas pujian Tuhan, dan Engkau sudah mendengar segala puji-pujian Tuhan. Bahkan Engkau sudah menjadikan jubah yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati. Dan tiba saatnya kami merindukan kebenaran firman. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami dengan urapan yang baru, dengan minyak kudus-Mu, dan berikan kami hati sebagai seorang hamba, telinga sebagai seorang murid yang mau duduk tenang untuk diberkati oleh firman. Hamba percaya benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba. Biarlah Kau pakai sebagai mulut, sebagai mulut memberi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan Kau berbicara dan hamba-Mu sembunyi di balik jubah. Di dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah siap diberkati oleh firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan di bibir saja. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sebab bukan saya yang berbicara. Yohanes 14 ayat 15 berkata, silahkan dibuka Yohanes 14 ayat 15. Apa kata firman Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Apa kata firman Tuhan? Tolong dibaca semua jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, luar biasa ya. Segala perintah Tuhan, bukan hanya satu, tapi segala perintah Tuhan, ya, kita harus menuruti. Karena firman Tuhan, ya, kalau kita sudah menuruti perintah Tuhan segalanya, maka kita mengasihi Dia. Saya percaya, saya pun masih harus banyak belajar untuk mengasihi Tuhan. Coba kita buka dalam Keluaran 20 ayat 6. Keluaran 20 ayat 6. Di sana ada perintah Tuhan, ya. Keluaran 20 mulai ayat 6, ya, kita baca sampai ayat 17. Satu, dua, tiga. Tetapi aku memberikan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan mengampuni bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah segala salah, dan hari-harinya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Dalam hari itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anak laki-laki atau anak perempuan atau anak laki-laki atau anak perempuan atau atau orang asing yang hidup berjalanan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan mempercayai hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ajaran ibumu supaya banyak ilmu karena diberikan Tuhan Allah kepada Adam. Jangan membunuh,
jangan berzina, jangan mencuri, jangan bukan saksi dusta kepada sesama, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hartanya laki-laki atau hartanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Amin. Itulah perintah Tuhan. Ada 10 firman Tuhan, perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia lewat Musa, yang ditulis dalam Roh Waktu. Ya, saudara juga boleh baca kembali di Ulangan 5, itu sama. Ya. Itulah perintah Tuhan. Nah, Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Luar biasa, ya. Banyak hal yang mungkin kita kurang sadari, bahwa mengasihi Tuhan enak aja. Aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Tapi Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, susah kan? Menghormati saja orang tua kadang kita lupa, ya. Menghormati hari Sabat kita lupa. Anggap oke, masih ada minggu depan, bisnis lebih penting. Dan berdoa kepada Tuhan, ada feelingku. Nah, ini yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita, ya, supaya betul-betul kita mengasihi Tuhan, ya. Jadi pertanyaannya, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, yang pertama adalah kita akan menuruti segala perintahnya. Itu poin yang pertama, ya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti segala perintahnya, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini sesama manusia, ya. Semua itu harus kita melakukan itu. Karena firman Tuhan, yang menuruti segala perintahku, maka dialah yang mengasihi aku. Nah, secara pribadi tentu kita tidak mungkin melakukan tanpa pertolongan Dia. Amin. Siapa yang sanggup melakukan tanpa pertolongan Dia? Saya percaya tidak ada yang mampu. Oleh sebab itu, sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah memberitakan bahwa aku akan memberikan kamu Roh penolong, Roh Kudus, Roh yang mengingatkan kamu apa yang sudah aku perkatakan. Nah, oleh sebab itu sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita sama saat ini adalah Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Dengan cara apa? Berdiam diri, menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan. Bahwa kami percaya Tuhan, secara manusia kita tidak mampu karena kita penuh kedagingan, ya, amarah, benci, ya, segala macam kedagingan. Itulah yang perlu kita selipkan, yang perlu kita minta pertolongan dari Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah melangkah ke sana, saya percaya poin kedua berkata, Dia akan menyatakan dirinya kepada kita, dan dengan memberikan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengingatkan kita semua yang telah Dia katakan. Yohanes 14 ayat 26, ya. Saya rindu kita membaca dengan suara nyaring, tapi pelan. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yang ada Alkitabnya, tolong. Tapi
penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi oleh sebab itu penting sekali. Tuhan bilang, poin pertama, ciri-ciri orang yang mengasihi aku ialah kita akan menuruti segala perintahnya. Di sana ayat 15, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan dilanjutkan ke ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dialah yang kita perlukan, Roh Allah, Roh Kudus. Dia yang akan mengingatkan kita, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, ya, akan mengingatkan kepada kita akan semua yang telah difirmankan. Sehingga waktu kita mau melangkah di luar rel Tuhan, maka dia akan mengingatkan kita, hei, itu keliru, itu salah. Makanya saudara, kita harus mengakui dosa kita. Kita mau berubah. Sentuh hatiku, ubah hidupku Tuhan seperti yang Kau ingini. Maka saat itu Roh Kudus semakin nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa Dia, saudara akan jatuh bangun. Tidak akan ada perubahan total. Tetapi di saat kita membuka hati bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, aku tidak mampu melakukannya di luar Engkau, maka Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya untuk mengajar kita dan segala sesuatu yang Dia pernah sampaikan, supaya kita ingat apa yang Dia firmankan, apa perintah Tuhan, ke-10 perintah firman Tuhan tadi yang kita baca. Sehingga yang pasti saudara dan saya dari hari ke hari itu akan dirubahkan hidup saudara dan amin. Kalau tanpa Dia, saudara tidak mampu. Saya pun tidak mampu, saudara. Apalagi hidup saya dulu sangat hina di mata Tuhan. Hidup saya pekerjaan berhala, ya, memuja menyembah roh-roh berhala, itu tidak mampu saya lupakan tanpa Tuhan. Oleh sebab itu saya ingat dulu kenapa bisa ada ibadah hari Kamis, ya, persekutuan doa kasih Allah. Itulah yang memampukan saya. Tuhan, saya mau selalu dekat dengan Engkau, supaya saya bisa melupakan itu semua. Ajarku, berikanku kekuatan, berikanku kemampuan selalu dekat dengan Engkau, karena aku mengasihi, ya. Sehingga saat itu kita selalu ibadah hari Kamis. Masih ada waktu di Himalaya, mungkin ada teman-teman yang sudah lama ikut juga masih ingat di Himalaya setiap Kamis kita beribadah, ya. Oleh sebab itu, melangkahlah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Engkau tahu aku tidak mampu, tapi Engkau sanggup memampukanku. Maka Dia akan memberikan kepada saudara dan saya Roh penolong yang akan mengingatkan saudara dan saya apa yang Dia perkatakan, supaya kita selalu ingat apa perintah Tuhan itu, supaya kita mulai melakukannya, perintah Tuhan satu demi satu. Tetapi yang pasti saudara berjalan semakin dekat dengan Tuhan, amin. Sehingga saudara nanti lebih mementingkan Tuhan daripada segala-galanya, karena saudara akan tahu bahwa semua berkat itu dari Tuhan, dan Tuhan menyediakan di waktu saudara tertidur. Dia menjagai kita, Dia melindungi kita
Dia memberkati kita di saat kami bangun pagi. Tidak usah kita susah-susah hanya mencari sepotong roti dari pagi sampai malam. Kita hanya mencari sepotong roti. Tetapi dia bilang, diberkatilah orang yang mengasihi, yang mengandalkan Tuhan. Ya, seperti pohon yang tertanam di tepi air yang akan merambat ke air, daunnya tak pernah kering. Amin. Oleh sebab itu, jemaatku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah tidak mengasihi Tuhan. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Saya kemarin berkomunikasi dengan siapa ya, lupa, tentang bagaimana kasihnya Tuhan pada saudara dan saya. Saya bilang contoh yang paling sederhana yang selalu kita rasakan adalah kehidupan kita. Nafas yang Tuhan berikan kepada kita di saat kita bangun pagi. Ada orang belum sempat mungkin kita lihat, mungkin kita masih berkata dia sehat, tiba-tiba out. Lama saya lupa saya berkomunikasi dengan siapa, ya banyak, ada 3-4 orang. Saya bilang tetapi kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya, maka walaupun saudara sakit, Tuhan tetap mengasihi saudara. Lewat apa? Napas kehidupan yang dia berikan. Kesehatan, oh iya betul kita kalah. Jadi napas kehidupan itu adalah milik Tuhan. Itu berkat yang terbesar bagi kita. Kalau saudara saya masih boleh bertemu, beribadah bersama-sama, syukuri bahwa itulah Tuhan yang memberikan. Oleh sebab itu timbulkan rasa kasih kepada Tuhan. Biar kita banyak uang, kalau Tuhan bilang is dead, saya tidak mau lagi. Saya bilang buktikan, orang sakit biasa masih hidup karena Tuhan masih mengasihi dia, ya. Tetapi orang bisa tiba-tiba meninggal, ya, sehat, olahraga tiap hari, tapi Tuhan sudah bilang stop. Nggak ada jalan. Saya katakan dokter kalau mau kaya, layak, ya, dia harus belajar untuk bikin napas. Tapi itu tak mungkin, karena buka kembali Alkitab, kejadian penciptaan manusia, ya, kita dibentuk dari tanah dan debu, dihembusi dengan napas dari Tuhan. Oleh sebab itu manusia nggak bisa sombong, saya bilang. Ada batasnya. Dia bisa buat semua, tetapi satu Tuhan ingatkan, napas tak bisa kau buat. Saya bersaksi tentang bapak saya waktu itu, dokter sudah berusaha untuk memumpah jantung bapak saya supaya bisa bernapas, tetapi saya takut nanti retak, patah tulang rusuknya semua. Saya berkata terima kasih dok, izinkan saya, biarlah saya berdoa kalau memang seisi Tuhan, biar bapak saya pergi ke rumah bapak. Nah saya berdoa, tidak lama 5 menit bapak pergi dengan baik. Jadi sudahlah harus sadar bahwa di saat kita pagi kita sudah menerima kasih Tuhan. Oleh sebab itu belajarlah untuk mengasihi Tuhan, menghormati Dia, mengasihi Dia lebih dari segalanya, karena terlebih dahulu Dia sudah mengasihi kita, memberikan nyawanya bagi kita dan menebus dosa kita, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu belajarlah untuk menuruti segala perintahnya. Mintalah Roh penolong yang Dia berikan bagi setiap kita untuk selalu bisa mengingatkan kita apa yang kita lakukan itu di luar kehendaknya. Maka yakin dan percaya Dia akan membisikkan ke dalam telinga saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa jangan, itu melanggar, itu dosa. Oleh sebab itu ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan
menuruti segala perintahnya, ya, dan Dia akan menyatakan kepada kita rohnya untuk mengingatkan kita apa yang sudah Dia perkatakan, sehingga kita mampu melakukan segala perintahnya. Ya. Tanpa Dia, saudara, tak mampu. Karena kita manusia hidup penuh dengan kedagingan, emosi, amarah, egois, ya, serakah, lupa bahwa semua itu Tuhan yang sediakan. Amin. Mau apa kita kalau tanpa Dia? Berkat Tuhan, keselamatan, perlindungan, ya, semuanya itu dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk mengasihi Dia. Ya, ini sangat penting. Ya. Mengasihi Dia lebih dari segalanya dengan minta Dia memberikan Roh Kudus, sehingga segala yang ada di dunia ini kita menganggap Tuhan lebih utama. Mau bisnis, mau apa, nanti utamakan Tuhan, karena Dialah yang memberikan saudara semua itu. Ya. Oleh sebab itu, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu kentara sekali, saudara. Ya, bisa dilihat dengan kasat mata. Mau betulkah si A ini mengasihi Tuhan? Si B ini mengasihi Tuhan? Dari kehidupannya udah bisa ketahuan, saudara. Contoh anak-anak yang tidak taat sama orang tua, tidak menghormati orang tua, itu udah tahu bahwa dia belum mengasihi Tuhan. Ya, kepala batu, ngomongin nggak mau dengar, itu dia belum mengasihi Tuhan. Orang yang suka ribut sesama saudara, bombek-bombek, itu orang belum mengasihi Tuhan, pasti. Ya. Orang yang lebih mementingkan pekerjaan daripada ibadah, itu pasti orang belum mengasihi Tuhan sepenuhnya. Ya, Dia sudah berikan kita waktu 6 hari lamanya untuk bekerja. 1 hari saja Dia minta untuk kita datang. Banyak hal yang harus kita lakukan, saudara, untuk menyenangkan hati. Jadi orang kentara sekali, ya, dalam kehidupan kita bisa dibaca, saudara. Tidak mungkin berbohong dari kehidupan kita. Coba lihat, kontrol kehidupan kita sehari-hari di dalam hidup kita. Apakah kebencian, amarah, dendam itu sudah terhindar dari hidup kita? Kalau belum, hari ini bertobat, minta Tuhan semakin menjamah kita, memurnikan hati kita menjadi emas yang murni di hadapannya. Lewat apa? Roh Kudus yang menuntun kita, ya, amarah, kesombongan, kentara dalam kehidupan kita. Nah, kelihatan, saudara, mengasihi Tuhan atau tidak? Atau hanya di mulut kita menaikkan pujian tadi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Udah kelihatan, saudara, ya. Jadi gampang sekali bisa kelihatan. Itu poin kedua, ya. Jadi Dia akan menyatakan dirinya, memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengingatkan kita semua yang telah Dia katakan kepada saudara dan saya tentang perintahnya, ya, ke-10 firman Tuhan itu. Nggak ada yang tidak bisa kita lakukan, harus kita lakukan, karena Dia sudah bilang, barang siapa mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak hanya satu, saudara, tapi segala perintahku, ya. Dan kalau cuma satu, itu belum lengkap. Sampai 5 belum lengkap, sampai 6 belum lengkap. Sempurna kalau lewat Roh Kudus menjamah hidup kita.
Ya. Dari poin ketiga, orang yang mengasihi Tuhan, ciri-cirinya apa? Ini juga kadang kita bisa terbaca dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak berdusta kepadanya. Saya mau ngambil satu contoh aja, ya, yang paling mudah dalam hal memberikan persembahan atau mengembalikan miliknya. Di dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 4. Di sana Ananias dan Safira. Kisah 5 ayat 1 sampai 4. Tolong dibaca perlahan tapi dengan cara 1, 2, 3. Dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Mau minum ayat 150 kali ya. Coba diulangi 1, 2, 3. Mulai dari ayat 1, 4. Halo, 1, 2, 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Amin. Itu kisah daripada sepasang umat Tuhan yang mendustai Roh Kudus, mendustai Tuhan tentang hasil daripada penjualan tanahnya. Ya, itulah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ya, dia mendusta. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu tidak akan berdusta, takut berdusta, ya. Apalagi mengenai persembahan apa pengembalian milik Tuhan, persepuluhan, ya. Dia jangan berdusta, karena kita harus ingat itu punya Tuhan. Kita hanya mengembalikan, membayar hutang kita, ya, belum memberikan, ya. Baru mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti kita dipinjami uang, ya. Kita mengembalikan miliknya. Maka itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita jangan mendustai Tuhan, sebab itu tidak menyenangkan Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita memberikan seperti apa yang Tuhan perintahkan, berarti kita mengasihi Tuhan. Nah, janji Tuhan kepada kita semua yang mengasihi Tuhan, tolong buka Malaki 3, ya, ayat 8 sampai 14. Di sana ada janji firman Tuhan, ya. Malaki 3 ayat 8 sampai 14. Tolong baca, kalau enggak saya kasih ayat 150 sebentar. 1, 2, 3. Mereka manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus.
Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Begitu firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak berdusta, ya, orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, perintah Tuhan. Aku akan membukakan kau tingkap-tingkap langitku dan mencurah limpahkan berkatku sampai kau berkelimpahan, karena persediaan makanan di rumah Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan, supaya banyak jiwa dengar kabar baik itu, dan kita berdoa Tuhan memberkati kabar baik itu, sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan dan kedatangannya kedua kali dipercepat. Itulah tugas setiap kita, karena perintah Tuhan Matius 28 ayat 20, ya, jadikanlah semua suku bangsa ini muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang sudah kuperintahkan kepadamu, sebab aku menyertai kau sampai kepada kesudahannya. Jadi jangan kita merasa kita memberi, tetapi kalau kita memberikan persepuluhan itu, kita mengembalikan milik Tuhan, utang kita, ya. Kelebihannya, saya senang ada satu jemaat sini, dia bilang, kan Tuhan sudah beri kita 100%, kenapa kita tidak kembalikan 10% pada Tuhan sebagai miliknya? Kita masih dapat 90%, luar biasa, ya kan? Nah, ujilah aku, kata firman Tuhan, apakah aku tidak akan membukakan kau tingkap-tingkap langitku dan mencurah limpahkan berkatku sampai engkau berkelimpahan, dan menjauhkan kau dari belalang-belalang pelahap, menjauhkan kau dari sakit penyakit, menjauhkan kau dari mara bahaya, menjauhkan kau dari segala-galanya, karena kita sudah mengasihi Tuhan dengan melakukan, menuruti segala perintahnya, ya. Tuhan begitu baik sama kita. Berkat Dia sediakan bagi kita, berkat rohani, berkat jasmani. Tetapi kadang kita masih juga seperti Safira, nah, kita masih juga berbohong. Oleh sebab itu saya katakan, seberapa besar hasil yang kau terima, itulah kembalikan 10% itu milik Tuhan. Tidak perlu kalau harus begini, tidak. Berapapun yang kau terima, ya, mau 500.000, kembalikan persepuluhan. Engkau akan melihat janji-janji firman Tuhan, karena engkau mengasihi Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, kita akan berdusta selalu kepada Tuhan. Juga memberikan persembahan, bukan cuma mengembalikan milik Tuhan, tapi memberikan persembahan, ya. Karena banyak orang salah mengerti, saudara. Bahkan ada dulu, ya, hamba Tuhan yang pernah bertugas di sini. Bahkan saya anggap dia sebagai wakil gembala, karena dia lulusan dari sekolah teologi. Saya pikirnya dia sudah ngerti. Dia mau mengajar umat Tuhan, jangan memberi persepuluhan, karena persepuluhan itu perjanjian lama, perjanjian baru tidak ada, katanya. Waduh, kasih saja persembahan sesuka rela. Wah,
Ini ngapain sih? Saya ngajari berapa kali, jangan gitu dong, baca baik-baik firman Tuhan, baca baik-baik Kisah 5 itu ya. Tapi dia ngulangi sampai 3 kali, akhirnya dengan terpaksa saya harus keluarkan dia dari pelayanan, khususnya sebagai wakil gembala. Dan apa yang terjadi sekarang, kasihan juga ya. Kasihan. Dulu hidupnya mulai diberkati, awalnya bagus loh ya, dia memberi persembahan perpuluhan apa, tetapi entah kenapa saya bingung sendiri juga. Mungkin karena penghasilannya semakin besar ya, dia mulai berpikir, kalau aku berikan misalnya 10 juta, bisa beli motor ya nak, lebih baik aku pakai beli motor dulu. Mungkin begitu ya. Sehingga dia semakin mengajarkan orang tidak sesuai perintah Tuhan. Akhirnya kasihan deh ya. Kasihan hidupnya ya. Hampir mati saja lagi. Nah, kasihan ya. Padahal dulu dia udah mulai baik, saudara ya, hidupnya. Mungkin ya seperti itulah yang dia pikirkan. Kalau aku beri misalnya 10 juta, besar sekali. Bukan itu saudara, itu milik Tuhan, itu utangmu kepada Tuhan. Semakin kau berkati, semakin kau kembalikan. Ya, banyak terjadi umat Tuhan yang begitu. Sebelum saya dekat dengan Tuhan pun, saya banyak ditegur sama orang. Pantas kau tidak kaya, tidak sama saudaramu gini, karena saudaramu memberi persepuluhan. Ya, ini waktu saya bertobat, saya belum tahu apa itu persepuluhan, saudara. Jadi saya tanya mereka, jadi kalau kau perusahaan begitu besar, pabrik begitu besar, ya, kau memberikan persepuluhan dengan benar, ya, kau lolos sekali kok. Mati saya. Dia ngajar kita memberikan persepuluhan, tapi dia bilang kau tolol sekali kok. Terus kenapa? Ya yang penting kan saya sudah kasih. Saya bilang pajak aja kau bayar 2,5%, kau setia tidak? Mungkin kau curi pajak kan? Penghasilanmu tidak sekian saja kasih turun. Nah itu akhirnya apa? Kasihan juga ya. Hampir sama Ananias begitu dan sebagainya. Setelah saya, Tuhan tolong saya, dia mengasihi saya, mungkin dia mau pakai saya sebagai hamba. Itu yang pertama saya tanya, apa bedanya persepuluhan dengan persembahan? Karena di gereja saya dulu ya hanya persembahan dan persembahan. Itulah yang Tuhan ajarkan saya pertama. Akhirnya saya belajar, saya mengerti. Saya takut sekali salah. Bahkan kadang saya memberikan lebih daripada itu. Waktu itu lumayanlah ya, di tahun 2000 itu penghasilan saya 50 juta ya, minimal 10 juta, paling lebih. Karena saya takut, saya biasa memberikan lebih persepuluhan, lain persembahan. Itu yang saya takut. Kenapa? Ternyata janji-janji firman Tuhan mulai dari Ulangan 28, Malaiki, itu semua menjanjikan apa? Luar biasa. Dari sekecil apapun penghasilan saudara, cobalah lakukan itu, karena itu perintah Tuhan ya. Bahwa orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah orang yang menuruti segala perintahnya. Nah, jangan kira itu persepuluhan adalah uang kita, tapi utang kita kepada Tuhan ya. Selain dari itu, kita memberikan persembahan. Itu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Amin. Jadi jangan hitung-hitungan. Kalau Tuhan memberikan kita semakin banyak, maka semakin banyak utang kita kepada Dia. Mau diapakan, itu urusannya Tuhan dengan orang yang pegang itu ya. Kita tidak ada perhubungan lagi, karena kita sudah mengembalikan milik Tuhan. Berarti kalau pendetanya jahat, pendetanya yang dapat hukuman ya. Pendetanya yang pasti terima dosa itu.
Ya. Karena kita sudah mengembalikan miliknya Tuhan. Itu urusannya Tuhan yang memegang uang itu. Ya, karena itu dipakai untuk persediaan makanan di rumah Tuhan, kebutuhan pelayanan, kebutuhan sidang jemaat, kebutuhan hamba Tuhan sendiri juga. Ya, kita harus ingat itu. Jadi jangan kita berpikir, wah, terlalu besar. Semakin besar engkau diberkati, semakin besar engkau utang kepada dia, kembalikan yang 10%. Engkau sudah diberikan 90%, 10% untuk Tuhan. Itu miliknya dia. Ya, itu supaya kita tidak berdusta kepada Tuhan. Amin. Tidak usah tegang loh, tidak usah tegang. Ya. Kita sama-sama belajar ya untuk mengasihi Tuhan. Ya. Jadi itu yang ada ya. Kenapa? Kalau kita sudah berbohong kepada Tuhan, kita sudah menjustai Roh Kudus. Firman Tuhan berkata apa? Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Saya takut baca, silakan membacanya. Yohanes 8 ayat 44. 1, 2, 3. Sebentar berapa M? 150 semua. 1, 2, 3. Amin. Siapa bapak kita kalau kita pendusta? Ya, hati-hati. Aku mengasihi Engkau Yesus. Saya rindu jemaat Tuhan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Saya rindu kita jangan berbohong, supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan di bumi ini dan kelak di surga. Amin. Itu yang sangat penting. Ya, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan harus mengasihi saudara kita. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Kalau mengasihi Tuhan, baca firman Tuhan dengan baik-baik, ya, dengan suara nyaring, jangan bermain-main, ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Halo, 1, 2, 3. Amin. Saya mau bertanya hari ini, masih adakah di antara kita yang tidak mengasihi saudara kita? Halo, jujur dong. Halo, jujur dong. Bertobat. Ya. Jangan kita bilang aku mengasihi Allah, tetapi saudara kita bombeko, boroko, sombongko, tidak tahu diri kok, sudah miskin tapi sok jago. Bertobatlah. Karena siapa? Bapak kita. Amin. Oleh sebab itu, saya biasa mendamaikan semua orang saudara, apapun dia. Percayalah,
Tuhan sanggup mengubah hidupmu menjadi orang yang mengasihi Dia. Kelihatan enggak orang yang mengasihi Tuhan? Kelihatan enggak kalau dia ngombe saudaranya? Kelihatan enggak? Kalau kelihatan enggak? Kelihatan bahwa dia pembohong, berdus, adalah setan bapakku kalau aku berdusta. Tertawa ibu kita dari pare-pare. Berarti dia baik sama saudaranya. Saya percaya dia mengasihi saudaranya. Saudaranya sakit, dia mengurus semua saudaranya. Wah, luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, berubahlah hari ini ya. Mengasihi Tuhan, senang belajar firman Tuhan, senang belajar semua. Jangan dulu sudah bosan kali, masih ada lagi satu ya. Sebagai gembala mengasihi Tuhan. Poin yang kelima, harus membawa domba kepada yang hijau, ke air yang tenang, kepada Gembala Agung, kepala gereja kita. Yohanes 21 ayat 17 sampai 28, sampai 17. Ayat Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 17, ayat 15 sampai 17. Ada 2, 3. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada yang ini? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus padanya, untuk domba-dombanya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya yang tiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka kasihilah Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Karena dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa kan? Karena banyak di luar sana, saudara, mereka merasa domba itu adalah miliknya. Kita hanya dipercayakan Tuhan untuk menuntun mereka, mengajar mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, bukan milikku, tapi milik Tuhan. Dan banyak orang salah tangkap, saudara. Bahkan banyak menjadi gembala pencuri domba, lompat pagar. Banyak lagi yang jadi upahan. Saya baru-baru bertemu dengan bekas orang yang kukasihi, kuajar sampai dia hebat dan dia meninggalkanku. Dia pergi beribadah di tempat lain. Dan saya ketemu, kelihatan kurus sekali, seperti orang sakit 3 huruf. Lalu berdiri kursi saya bilang, nanti kamu kalau sekali-sekali ada waktu, mari kita bersama-sama lagi. Apa jawab istrinya? Jangan, gembala aku malah kalau saya pindah gereja. Wah, lantas ibuku bisa tolong menjawab. Dulu kamu satu keluarga kan di kita, bahkan hidupmu masih kasih motor Suzuki tua. Kalau datang konseling selalu
di Sungai Benasan, jauhnya dari Makassar ke Sungai Benasan. Kenapa Pak Pran saya begini-begini, usaha saya tidak maju. Dari dulu saya kerja setengah mati, cuma naik Suzuki buntut, saudara. Saya ajar dia. Dia mungkin seorang dari nominasi gereja lain. Kau mungkin kenal Tuhan Yesus, tapi kau tidak tahu sebenarnya siapa yang kau sembah. Makanya saya ajar dia, akhirnya dia datang beribadah, ikut di Himalaya. Berapa tahun kemudian, wah, dia hebat, saudara. Jadi seorang kontraktor yang lumayan usaha besar rumahnya. Bahkan waktu dia mau beli tempat, dia suruh saya, Pak Frans, akan lihat, tolong tempat ini bagus, nggak cocok untuk saya. Dan oke, you beli. Nah sekarang dia bangun rumahnya di sana 3 lantai, barangkali ada kolam renangnya apa ya. Tapi dia berkata, jangan, pendeta aku nanti marah sama aku. Nah so ibu bilang, dulu kau ingat, kau dulu kan beribadah di kita. Apakah Pak Frans marah sama kamu? Enggak kan? Masa kita masih ketemu, masih bercanda, masih mengajar kamu, ya enggak? Tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa yang harus kau mungkin lakukan dalam keadaan kondisimu begitu. Oh Yudi, nanti di Pak Frans, kalau ada waktu, oh ya saya nggak ada kau untuk pindah, nah. Saya cuma ada sekali-sekali datanglah untuk dengar firman Tuhan, ya. Tapi mereka mungkin mendeteksi begitu. Jangan kau berdosa, marah segala macam. Nah inilah kadang orang mencari domba-domba tambung, saudara. Karena sudah hebat, diajaklah dengan cara berbagai macam cara, ya, bermacam-macam cara supaya berpindah. Padahal tujuan kita sebagai seorang gembala adalah menggembalakan domba-domba itu kepada rumput yang hijau, kepada air dan tenang, kepada Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri yang berfirman, ya. Coba buka di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, ya. Apa kata firman Tuhan? Matius 28 ayat 18. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka Coba 20 coba. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku halo, ulangi jangan baik-baik ayat 20 ini. 1, 2, 3. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ajarlah melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Firman Tuhan kan? Lakukanlah itu. Jadi kita harus mengajar firman Tuhan supaya melakukan firman Tuhan, bukan melakukan kehendak kita. Ya. Supaya apa? Cuma Tuhan itu menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pendengar firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Yang dapat baiknya siapa? Sama-sama kita. Amin. Supaya kita ketemu di surga. Ya, ada lagi mungkin ayat yang perlu kita baca, ya. Di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin. Itulah yang saya sebagai gembala mengajarkan supaya membawa kamu kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, kepada gembala agung, kepala gereja kita. Ya, bukan kepada saya, tetapi kepada Dia. Maka sebab itu saya selalu mengajarkan supaya Anda bisa bertumbuh. Di mana Anda ada, di situ Anda bisa mengajar kepada orang, melakukan firman Tuhan, ya, supaya berita firman Tuhan itu tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah orang yang mengasihi Tuhan, menuruti segala perintahnya. Jangan kita menjadi gembala upahan yang kalau harimau datang dia lari. Janganlah kita menjadi gembala rompak pagar yang dengan mudah mengambil orang, mencatat, bikin KKR besar-besaran, panggil bos-bos dari Jakarta, dari luar negeri, penyanyi apapun juga, ya, lalu kita mencatat namanya, lalu kita mencatat teleponnya, kita selalu meng-calling dia, bahkan kita selalu datang untuk melayani dia, supaya dia pindah. Itu jadi gembala pencuri domba. Masuklah melalui pintu, karena kau adalah gembala domba. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah yang Tuhan inginkan bagi siapapun juga. Sekiranya di kemudian hari ada yang menggantikan aku menjadi gembala di tempat, ya, ataupun di gembala-gembala di lain, belajarlah mengembalakan domba Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Dia, ya, kata Tuhan tadi, bukan main 3 kali orang ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Bisa-bisa dongkol dong, ya. Malah, Yesus kau tidak percaya saya bahwa aku mengasihi engkau. Tapi Yesus bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Amin. Satu waktu kelak ada yang menggantikan saya, ataupun ada yang menjadi gembala di tempat lain. Ingatlah akan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, ya, kita belajar untuk merenungkan siang dan malam, ya, dan mulai melakukannya sehingga kita menuruti segala perintahnya, menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saudara akan berbahagia di bumi ini. Saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan, perlindungan, penyertaan, kuasa, keselamatan, ya, bahkan di surga. Kita akan bertemu semua. Puji Tuhan, ya. Saya rindu kita naikkan seperti pujian tadi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia memberi
Bapa, terima kasih. Engkaulah gembala yang baik. Engkau memberikan nyawamu bagi domba-domba. Dan biarlah umatmu semakin bertumbuh di dalam iman, sehingga mereka menjadi pendengar dan pelaku firman. Dan Tuhan memberkati mereka di bumi ini, bahkan di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan. Silahkan dulu Bapak Ibu, saudara yang dikasih, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang para hamba Tuhan yang bertugas untuk maju ke depan. Dan kita masuk angkatan pujian, masuk dalam ruang Maha Kudus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini bukan lagi roti dan anggur yang biasa, telah merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan untuk kami melayani perjamuan kudus, dan perjamuan kudus dibagikan kembali. Kita kembali naikkan pujian. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah
dan kepala saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mari kita merenungkan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kadang kita tidak sadari bahwa Dia begitu baik bagi saudara dan saya. Apapun yang kita lakukan di luar kebenaran firman Tuhan, hari ini akui dan minta pengampunan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, dosa semerah apapun juga, jikalau engkau datang mengakui di hadapanku, maka aku akan memutihkannya seperti bulu domba. Saya tidak tahu apa yang ada dalam kehidupan saudara. Apakah saudara di dalam kehidupan saudara sudah mengasihi Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan? Kalau sampai hari ini detik ini masih ada kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita seperti kebenaran firman Tuhan tadi, mari akui di hadapan Tuhan, minta pengampunan dosa sebelum kita menyambut tubuhnya dan darahnya. Dia begitu mahal bagi kita. Saya beri waktu untuk kita berhubungan dengan Tuhan sendiri, minta pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk bersyukur dengan menaikkan pujian penyembahan. Kita naikkan bahwa kasih Allah sungguh telah terbukti. Si aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan iman. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau mendengar kerinduan kami Tuhan. Bahwa kami mau syukur senantiasa karena Engkau begitu baik bagi kami, memberikan nyawamu bagi kami, darahmu menebus dosa kami, menyucikan kami, tubuhmu menggantikan tubuh jasmani kami. Semakin hari semakin kecil dan Kau semakin besar. Begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyempurnakan kami, seperti air yang mengalir, yang tak pernah berhenti. Engkau membersihkan kami hingga Engkau menemukan kami menjadi emas yang murni di hadapan-Mu, menyenangkan hati. Tuhan, terima kasih. Berkati tubuh dan darah yang telah kami terima, sehingga kami semakin hidup berkenan di hadapan, hidup kudus di hadapan, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau, sebab Engkau Allah yang kudus, dan tidak ada satupun yang dapat bertemu dengan Engkau tanpa kekudusan. Dan ini kerinduan kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin dekat dengan Engkau dan menikmati kasih dan lawatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya tidak ada satupun yang Kau lewati umat-Mu. Semuanya Tuhan terberkati dengan darah dan tubuh-Mu. Yang percaya diberkati dengan tubuh dan darah Kristus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan silakan kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan yang mengasihi
telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kehadiran jemaat Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah sekolah minggu dan remaja setiap hari Minggu sore jam 4 lewat Google Meet. Dan ibadah doa hari Jumat jam 7 malam lewat Google Meet. Nanti linknya akan di-share di grup gereja. Dan selanjutnya kita akan beribadah minggu depan jam 10 pagi di tempat ini. Pembicaranya Evangelis Reza. Baik, sekian pengumuman. Kita akan berdoa bersyafaat bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami, yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Komitmen kami, biarlah kami senantiasa mengasihi Engkau ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami merenungkan firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, dan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima di pagi hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, di mana Engkau memberikan dia tanggung jawab sebagai seorang gembala, memimpin setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan urapi hamba-Mu, memberikan hikmat didikan yang daripadamu. Biarlah Bapak Gembala dan dengan segala tanggung jawabnya melayani Engkau dengan penuh sukacita, dengan kerendahan hati, dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan dalam setiap kehidupannya. Kami berdoa untuk kehidupan keluarganya dimanapun keluarga berada. Penyertaan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa juga untuk setiap pergumulan jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Mereka yang dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Mungkin ada mereka dari jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, mana Tuhan jamah memulihkan keadaan setiap mereka. Dalam pergumulan berat, Tuhan tolong mereka menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah sekolah minggu yang setiap hari Minggu sore dilaksanakan. Tuhan berkenan hadir melawat, memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dan remaja, memberkati juga setiap guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah nama Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam pelayanan sekolah minggu yang ada. Kami berdoa juga untuk ibadah doa setiap hari Jumat yang kami laksanakan. Tuhan memberkati juga agar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga menyerahkan ibadah raya kami minggu depan. Setiap para pelayan-Mu, mereka yang mengambil bagian, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberikan memberkati kehidupan mereka berlipat-lipat kali ganda. Apapun yang mereka gumuli, apapun yang mereka usahakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami ini, secara khusus Kota Makassar tempat kami tinggal. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, saudara jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan hormat segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Bersama
Haleluya. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berjanji Engkau pasti genapi. Hamba berdoa saat ini Tuhan, buat persembahan umat-Mu, biarlah dipakai semua untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang memberikan persembahan, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ganda. Biar umat-Mu menikmati janji-janji firman-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan sesuai janji firman-Mu. Bukankah mereka tingkap-tingkap langit-Mu dan curah limpahkan berkat-Mu sampai setiap mereka berkelimpahan, dan Tuhan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap. Tuhan menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan menjauhkan mereka dari mara bahaya. Tuhan menjauhkan mereka dari orang-orang yang tidak berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang Kau kasih hari lepas hari semakin Engkau tambah-tambahkan. Sebab itu hamba-Mu berdoa Tuhan, sesuai janji firman bahwa Engkau pintu ke domba itu, dan hamba masuk melalui pintu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bukakan pintu Tuhan, pertemukan dengan hamba-Mu, domba-domba-Mu. Engkau kirimkan di tempat ini dari utara kota, selatan kota, timur kota, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga kursi-kursi yang tersedia, ruangan-ruangan tersedia dipenuhkan dengan domba-domba-Mu. Hari lepas hari semakin penuh, bahkan bertambah banyaknya sampai tempat ini menjadi lebih dari satu. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bahkan banyak orang mendengar kabar baik itu, dan Tuhan memberkati mereka sehingga keselamatan demi keselamatan terjadi, dan kedatangan-Mu kedua kali dipercepat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil tanah-Mu, hasil ternak-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, adonan-Mu, dibiarkan musuh-Mu berperang melawan Kau, terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Kau kerjakan, Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dipelihara, dilindungi, dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk